Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Rahma Fitria dengan NIM C1F01184041 dari kelas R005 Prodi Ekonomi Islam Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Nah, terdapat 3 poin di sini yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi syariah, yang kedua hubungan syariah Islam dan akuntansi, serta yang ketiga yaitu perkembangan transaksi syariah. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi syariah. Nah, di sini secara umum akuntansi atau accounting dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Secara teknis, akuntansi adalah kumpulan prosedur-prosedur untuk mencatat, mengklarifikasikan, dan mengikhtisarkan dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan perusahaan dan akhirnya menginterpretasikan laporan tersebut. Syariah adalah berasal dari kata syara'ah yang berarti memperkenalkan, mengedepankan, menetapkan. Syara'ah sering disebut syara' atau syir'ah. Jadi akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini akuntansi syariah ada 2 versi. Yang pertama, akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islam, khususnya masyarakat menggunakan sistem nilai Islami pada era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan Islam lainnya. Nah, yang kedua, akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era di mana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua sistem tersebut tentunya membeda-bedakan dalam meresponnya karena berbeda dengan setting sosialnya. Nah, di sini terdapat 4 pengertian akuntansi syariah menurut para ahli. Yang pertama dari Dr. Omar Abdullah Zaid. Akuntansi syariah ialah suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya. Yang kedua dari Adnan Muhammad Akhyar menyebutkan akuntansi syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi al-falah. Yang ketiga, Napier. Akuntansi syariah ialah bidang akuntansi yang menekankan kepada 2 hal, yakni akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yakni dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Yang keempat yaitu Toshikabu Hayashi. Dia menyebutkan akuntansi syariah ialah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Akuntansi syariah menuntut agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan pertanggungjawaban akhirat, di mana setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya di dunia. Selanjutnya pada poin kedua yaitu hubungan syariah Islam dan akuntansi. Nah, di sini Allah telah berfirman pada surah Al-Anbiya ayat 47 yang berbunyi, "Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya sebiji sawi,
pun masih kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Akuntansi dalam perspektif Islam juga berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi-transaksi, serta penyajuan mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Selain itu juga ada beberapa firman Allah dalam surat, yaitu seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 282, surah An-Nisa ayat 135, surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, dan surah Al-Maidah pada ayat 2. Akuntansi keuangan dalam Islam memiliki tujuan bahwa seseorang akuntan keuangan Islam seharusnya memperhatikan dan mematuhi ketentuan syariah. Dia seharusnya tidak memasuki wilayah pembahasan ini tanpa pemahaman yang jelas mengenai akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan memainkan peran penting dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan perbankan syariah serta penilaian terhadap pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, untuk mewujudkan peran penting tersebut secara lebih efektif, standar-standar akuntansi disusun dengan proses penyesuaian terhadap perkembangan perbankan syariah. Penyusunan beberapa standar akuntansi yang harus didasarkan pada tujuan akuntansi keuangan yang jelas sesuai serta dengan definisi-definisi masing-masing konsep. Nah, pada poin ketiga yaitu perkembangan transaksi syariah. Nah, sejarahnya yaitu membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah lama dipraktikkan dalam dunia Islam, seperti istilah jurnal atau dahulu jurnal. Telah terlebih dahulu digunakan pada zaman Khalifah Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Begitu juga dengan double entry yang ditulis oleh Luca Pacioli. Tapi kita saksikan dari sejarah bahwa ternyata Islam lebih dahulu mengenal sistem akuntansi karena Al-Quran telah diturunkan pada tahun 610 Masehi, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494. Negara Madinah merupakan letak awal perkembangan Islam, yaitu pada tahun 622 Masehi atau tahun 1 Hijriah. Hal ini didasari oleh konsep bahwa seluruh Muslim bersaudara, sehingga kegiatan kenegaraan dilakukan dengan gotong royong atau kerjasama, dan negara tersebut tidak memiliki pemasukan dan pengeluaran. Bentuk sekretariat didirikan pada akhir tahun 6 Hijriah. Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai kepala negara dan juga sebagai ketua Mahkamah Agung. Dan mufti besar dan panglima perang tertinggi bertindak sebagai penanggung jawab administrasi negara. Nah, pada abad ke-7, Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal. Fungsinya sebagai penyimpanan ketika adanya pembayaran wajib zakat dan usur, yaitu pajak petani dan dari Muslim, serta adanya perluasan wilayah atau jizyah, yaitu pajak perlindungan dari non-Muslim, dan juga adanya kharaj, yaitu pajak pertanian dari non-Muslim. Nah, di sini perkembangan bank syariah di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pelapor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia, yaitu berdiri pada tahun 1991. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, pemerintah, serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan beberapa pengusaha Muslim. Khususnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia juga belum seiring dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah. Meski bank syariah terus berkembang setiap tahunnya, banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal apa dan bagaimana bank syariah menjalankan kegiatan bisnisnya. Nah, pada tahun 2008, pada bulan Desember, bank syariah yang beroperasi di Indonesia bertambah 2 perusahaan, yaitu PT Bank Syariah Bukopin yang merupakan konversi anak perusahaan Bank Bukopin dan UUS Bukopin, serta PT Bank Syariah BRI yang merupakan konversi UUS BRI yang menjadi BUS. Sebelumnya hanya ada 3 bank syariah, yaitu PT Bank Muamalat, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Syariah Mega Indonesia. Nah,
Ada 4 sasaran pengembangan perbankan syariah pada tahun 2011 yang ingin digariskan dalam cetak biru. Yang pertama, terpenuhi prinsip syariah dalam operasional perbankan. Yang kedua, ditetapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah. Yang ketiga, terciptanya sistem perbankan yang kompetitif dan efisien. Dan terakhir, terciptanya stabilitas sistematis serta terrealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas. Nah, sekian dari penjelasan tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.